Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Farida Selan. Saya dari Prodi PPN tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal kasus genetika untuk pelajaran biologi. Di sini kita akan memulai dengan yang pertama. Yang pertama itu dengan pertanyaan penyimpangan perbandingan fenotip pada F2 pada persilangan dengan dua sifat berbeda. Misalnya dari 9 berbanding 3 berbanding 1 menjadi 9 berbanding 3 berbanding 4. Itu disebut sebagai A. Pindah silang, B. Hipostasis, C. Epistasis, D. Polimeri, E. Kriptomeri. Jadi di sini saya memilih jawabannya E. Mengapa demikian? Karena kriptomeri itu adalah kasus penyimpangan Mendel yang seakan-akan dia merupakan ada faktor yang tersembunyi. Jadi di sini contohnya ya sebagai berikut itu parental ini yaitu A besar, B kecil, atau kita disingkat sebagai itu adalah merah, besar artinya yang kecil, A kecil, B besar atau putih. F1 sama dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil atau yang disebut ungu. F2 sama dengan 9 sama F2 berbanding 9 sama dengan A, B adalah ungu. Sedangkan 3 sama dengan A besar, B kecil sama dengan merah. 3 sama dengan A kecil, B besar sama dengan putih. Sedangkan 1 adalah A kecil, B kecil, yaitu merupakan putih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini, pada ayam pial disebabkan oleh interaksi sebagai berikut, yaitu R kecil dan juga P besar sama dengan pial biji, R besar, P kecil, dan pial ros, R besar, P kecil, R besar dan juga P besar merupakan pial walnut, dan R kecil dan P kecil itu adalah merupakan pial tunggal. Diadakan penyilangan antara ayam terpial biji dengan ayam terpial ros. Anak ayam keturunan F1 ada yang terpial tunggal. Dari hasil penyilangan ini disebut bahwa genotip kedua parental adalah di sini saya memilih jawabannya C. Di sini saya memilih jawabannya C. Seperti yang kita lihat, C itu adalah R kecil, P besar dan juga P kecil dikali R besar, R kecil, P kecil. Mengapa demikian? Dikarenakan R kecil dan juga P kecil itu sama dengan biji, R besar sama dengan R besar, P kecil itu adalah ros, R besar dan P besar itu adalah tunggal, R kecil, P kecil itu tunggal, P besar itu pial biji dikali dengan pial ros. Jika menghasilkan ayam terpial tunggal, maka parentalnya adalah R kecil, P besar dan juga P kecil dikali R besar, R kecil dan juga P kecil. Untuk pertanyaan yang ketiga ini, pada tikus warna bulu hitam dikendalikan oleh gen R besar dan juga C besar bersama-sama, sedangkan R kecil dan C besar dia menyebabkan warna krim. Bila ada C kecil dan C kecil, tikus itu menjadi albino. Perkawinan antara tikus hitam homozigot dengan tikus albino menjadi F1 semua hitam. Jadi bila F1 disilangkan sesamanya, maka pada F2 didapatkan keturunan hitam berbanding krim berbanding albino dengan perbandingan dengan perbandingan titik-titik. Jadi di sini saya memilih jawaban C. C di sini yaitu 9 berbanding 3 berbanding 4. Hal ini
Mengapa demikian? Karena hal ini suatu kasus epistasis resesif, yaitu suatu keadaan gen resesif menutup gen lainnya yang bukan alennya. Jadi diketahui di sini R besar dan juga C besar ini dia bersama-sama menyebabkan warna hitam. R kecil dan juga C besar dia menyebabkan warna krim bila ada gen C kecil dan C kecil, mengakibatkan warna bulu tikus albino. Sedangkan perkawinan tikus hitam homozigot dengan tikus albino itu menghasilkan F1 semua hitam. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut, seperti yang kita lihat pada slide ini. Dia mendapatkan hasil akhir yaitu 9:3:4. Yang soal keempat itu adalah susunan kromosom yang dimiliki oleh sel tubuh manusia, yaitu yang A, sel tubuh laki-laki 22, A besar, X besar, B, sel sperma 22, A besar, Y besar atau 22, AX besar, C, sel tubuh perempuan 22, A besar, X besar dan juga Y besar, D, sel telur 22, AX besar, dan E, sel sperma 22, AY besar dan 22, AX besar. Jadi jawaban yang saya pilih di sini adalah B. Mengapa? Karena setiap sel yang berada di dalam tubuh organisme itu pasti memiliki satu set kromosom dengan jumlah tertentu. Jadi satu set kromosom itu tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu kromosom tubuh atau autosom dengan dilambangkan dengan huruf A besar, dan kromosom kelamin atau gonosom dilambangkan dengan X besar atau Y besar. Jadi manusia itu dia memiliki jumlah autosom 44 atau 22 pasang dan 2 gonosom. Sedangkan orang berkelamin laki-laki ini dia memiliki kromosom X dengan kromosom Y atau XY. Sedangkan perempuan memiliki sepanjang kromosom X atau XX. Jadi susunan kromosom yang dimiliki oleh sel tubuh manusia, yaitu sel tubuh laki-laki, adalah 22 AAXY dan perempuan 22 AAXX. Kromosom sel telur yaitu 22 AX dan sperma 22 AY atau 22 AX. Baik, untuk pertanyaan yang kelima itu adalah persilangan antara bunga linaria marotana merah atau A besar A kecil dan B kecil dan putih, A kecil B besar dan B kecil. Mereka menunjukkan peristiwa kristomeri apabila F1 yang dimiliki fenotip ungu dan F1 yang memiliki fenotip merah disilangkan dan menghasilkan 360 tanaman. Jumlah keturunan yang berfenotip putih sebanyak di tanaman: A 45, B 90, C 135, D 180, E 270. Jadi di sini jawaban yang saya pilih adalah B 90. Jadi diketahui di sini P1 sama dengan F1 sama dengan A besar A kecil B besar B kecil itu ungu, A besar A kecil B kecil merah, A kecil B besar B kecil itu putih, A kecil B kecil itu disebut di putih juga. Jadi P2 di sini A besar A kecil B besar B kecil itu ungu, besar kecil A besar A kecil B kecil merah. Jadi F2 sama dengan ungu, A besar B besar B kecil, A besar A kecil B besar B kecil, A besar A kecil B besar B kecil. Sedangkan di sini merah, A kecil B kecil, A besar A kecil B besar B kecil, A besar A kecil B kecil, dan putih di sini A kecil B besar B kecil, A kecil dan B kecil. Jadi keturunan yang berfenotip putih itu adalah sebanyak 2 dibagi 8 dikali dengan 360. Jadi hasil akhirnya itu adalah 90 tanaman.
ada beberapa contoh soal kasus, ada 5 di sini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kita semua yang menontonnya. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikannya. Sekian dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas atau kata-kata yang kurang dalam saya menyampaikan materi ini. Mohon dari semuanya yang melihatnya bisa memberikan masukan ataupun kritik, saran dan sebagainya. Ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih.